Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini kita akan membahas salah satu tokoh yang juga banyak berpengaruh dalam ilmu filsafat bahasa, terutama perkembangan-perkembangan ilmu pada tinjauan bahasa dalam fungsional, yakni penggunaan bahasa kaitannya dengan ilmu-ilmu pragmatik di tindak tutur. Nah, tokoh ini juga banyak memberikan signifikansi terhadap perkembangan ilmu kebahasaan. Nah, untuk kali ini kita akan membahas pemikiran trikotomi tandanya. Nah, sekedar mengenal beliau, Peirce ini lahir di Cambridge pada tahun 1839 dan ia meninggal di Milford, Pennsylvania pada tanggal 19 April 1914. Nah, beliau hidup itu berumur 74 tahun. Nah, pemikirannya sampai hari ini masih signifikan dan relevan untuk kita pertimbangkan sebagai alat analisis kita dalam memaknai sebuah tanda. Nah, apa yang telah ditawarkan kepada kita oleh Peirce tadi, yakni mengenali tanda melalui teori trikotomi tandanya, yakni segitiga makna yang ada di dalam tanda, bahwa makna itu sebenarnya tidak pernah berakhir, melainkan suatu tanda yang kita interpretasi, kita maknai itu selalu berproses dan tidak ada habisnya, memiliki hubungan antara satu dan yang lainnya. Baik, kita langsung saja mengenal teori segitiga makna yang pernah diuraikan oleh Peirce. Nah, ia membagi kualifikasi tanda dalam 3 bagian, yakni disebut dengan representamen, objek, dan interpretan. Nah, kita akan membahas satu-satu seperti apa wujud dari representamen yang dimaksudkan oleh Peirce, seperti apa objek dalam makna itu, dan bagaimana kalau kita tinjau sebuah tanda dalam wilayah interpretan. Nah, sekarang kita masuk di bagian di groundnya yang pertama, atau representamen. Nah, ini yang dibagi. Yang pertama, tanda itu disebut dengan sign, ya. Jadi Peirce mengatakan bahwa sesuatu yang bisa disebut dengan representamen atau tanda, atau juga biasa diistilahkan dengan sign, apabila memenuhi 2 syarat. Di antaranya adalah dapat diindra maupun dipikirkan atau dirasakan. Nah, itulah yang disebut dengan dipersepsi. Jadi kita bisa memaknai suatu tanda itu ketika kita bisa mengindranya, bisa memikirkannya, dan bisa merasakannya. Nah, terus tanda itu yang kedua, dia berfungsi sebagai perwakilan atas sesuatu. Jadi misalnya kalau kita memaknai bahwa kata itu adalah tanda, berarti kata itu mewakili sesuatu. Misalnya kata korek itu mewakili bendanya seperti yang saya tunjukkan ini. Nah, yang pertama, kita memaknai tanda berdasarkan pada sifatnya, yakni disebut dengan qualisigns. Jadi bahwa tanda itu membawa sifat, ya, punya kualitas masing-masing. Contohnya pada warna itu punya sifat tersendiri. Misalnya warna merah dipadankan dengan berani, putih dipadankan dengan suci, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu masuk pada
qualisign, yaitu tanda yang melekat pada sifatnya. Jadi setiap tanda itu punya sifat tersendiri dalam pandangan qualisign tadi ini. Contoh lain yang bisa kita lihat yang seperti qualisign adalah kata-kata. Nah, setiap kata-kata itu punya kualitas, punya sifat tersendiri. Baik itu ditinjau dari nadanya, rendahnya, lembut, dan cepatnya, ya dia punya sifat tersendiri. Misalnya semakin tinggi nadanya itu menunjukkan apa? Ya, misalnya menunjukkan kemarahan. Misalnya tanda tentang ketawa. Nah, ketawa itu punya kualitas juga. Mulai dari senyum terbahak-bahak, senyum sinis, dan lain-lain sebagainya, itu bisa kita lihat tinjau dari sifatnya. Nah, terus yang kedua ada sinsain. Nah, sinsain ini adalah tanda-tanda yang menjadi tanda berdasarkan bentuk rupanya di dalam kenyataan. Jadi misalnya ada kata-kata. Jadi tadi pertama kita sepakat ya bahwa setiap kata-kata itu apa yang kita ucapkan itu adalah tanda. Misalnya pada kata terjadi banjir. Nah, faktanya di dalam kenyataan memang terjadi banjir yang diakibatkan oleh hujan misalnya. Nah, itu sinsain bahwa apa yang saya katakan mewakili kenyataannya, itu adalah tanda dalam sinsain ini yang dimaksud. Nah, terus ada juga legisigns ya. Legisigns ini adalah tanda yang didasarkan pada suatu aturan umum atau konvensi atau suatu kode yang bisa kita pahami secara bersama-sama. Misalnya simbol ini yang ada di depan, ada tengkorak dan dua tulang, itu adalah suatu tanda yang kita bisa sepakati bersama bahwasanya tanda itu adalah tanda bahaya. Jadi legisign ini adalah peraturan yang memang sudah berlaku, umum kita ketahui, tidak berasal dari pemaknaan oleh individu, tetapi dia sudah melalui konvensi di dalam masyarakat. Jadi kalau melihat tanda-tanda yang sudah kita sepakati, pemaknaan suatu tanda yang kira-kira oleh seluruh unsur masyarakat bisa memahaminya, karena dia sudah melalui konvensi atau kesepakatan bersama bahwa tanda yang seperti ini misalnya pada objek tertentu, begitulah maknanya. Oke, baik, kita lanjut di yang kedua. Ketika kita melihat objek, Pers juga membagi tanda itu ada 3 jenis jika kita dasarkan pada objeknya. Objek yang pertama adalah icon. Icon ini adalah suatu tanda yang merupai benda yang dia wakili. Contoh, pada icon yang Anda lihat di depan ada sebuah gambar yang mirip dengan perempuan. Ini adalah simbol yang mewakili perempuan, dan biasanya ini seringkali kita lihat terpajang di toilet ya. Ini tanda-tanda yang diwakilinya. Jadi kalau misalnya gambar ini karena menyerupai bentuk dari perempuan, berarti ini tanda khusus bagi perempuan. Begitupun laki-laki. Gambar pun itu bisa menjadi ikon ya, yang dia menyerupai benda yang diwakilinya. Atau karikatur yang mirip gambar Anda itu adalah ikon Anda, termasuk juga di dalamnya peta Sulawesi, gambar Sulawesi yang dalam bentuk peta itu adalah ikon dari benda yang dia wakilinya, mewakili Pulau Sulawesi yang sebenarnya karena dia mirip. Nah, terus yang kedua ada indeks. Nah, indeks ini berkaitan dengan hal yang bersifat kausal atau sebab akibat. Nah, kalau melihat tanda ini kita menginterpretasinya karena ada hubungan sebab dan akibat. Contoh tanda dari suatu asap berarti penandanya adalah api. Ada asap berarti ada api.
Nah, itu yang disebut dengan sifatnya ini dia kausal, sebab akibat. Karena ada api maka ada asap. Itu yang disebut dengan indeks hubungannya ini, sebab akibat. Nah, terus ada juga yang disebut dengan simbol berdasarkan rumusnya. Simbol ini adalah tanda yang berkaitan dengan penandanya juga petandanya. Sesuatu yang disimbolkan melalui tanda yang disepakati oleh para penandanya sebagai acuan yang umum. Jadi hampir mirip tadi pada bagian legisains dia peraturan, tapi dia ini legisains ini sifatnya adalah norma atau aturan. Nah, sedangkan simbol itu bisa saja tidak disepakati oleh seseorang tetapi umum juga berlaku diketahui oleh seseorang. Contoh misalnya ada tanda dilarang merokok ya, larang merokok, atau kita ganti karena ini lebih mirip dengan pada simbol legisain tadi. Misalnya bunga mawar mewakili misalnya tanda cita ya. Anda diberikan cincin oleh seseorang, nah kita sepakati bersama berarti dia sedang melamar Anda. Nah, itu objek-objek yang bisa menjadi simbol di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, selanjutnya bisa kita lihat dalam wilayah interpretasi tanda itu ada yang disebut dengan reme. Reme adalah tanda yang mungkin ditafsirkan dalam pemaknaan yang berbeda-beda. Jadi ada tanda ya, ada tanda yang mungkin pemaknaannya bisa berbeda-beda setiap orang yang menginterpretasi. Itu disebut dengan reme. Misalnya orang yang matanya merah. Orang yang matanya merah itu bisa menimbulkan penafsiran yang ganda, multitafsir. Orang bisa menafsirkannya bahwa orang ini baru bangun, atau orang yang matanya merah itu sedang mabuk, atau orang yang matanya merah karena terjadi iritasi pada matanya. Nah, seperti itulah contoh-contoh rema dalam wujud tanda yang mungkin bisa hadir pada kehidupan Anda sehari-hari. Nah, terus kedua ada design atau signs, yakni tanda yang sesuai fakta dan kenyataannya. Jadi sama dengan pengertian sebelumnya pada objek, bahwa tanda ini harus sesuai dengan fakta dan kenyataannya. Misalnya orang memasang rambu hati-hati daerah rawan kecelakaan, dan memang faktanya bahwa di tempat itu sering terjadi kecelakaan. Jadi ini tidak menimbulkan multitafsir lagi, karena tanda yang ada pada tempat itu sudah sesuai dengan faktanya. Seringkali memang terjadi kecelakaan di situ, makanya ada tanda di situ. Nah, terus yang terakhir tanda dalam disebut dengan argumen, yakni tanda yang berisi alasan tentang suatu hal. Ya, bisa juga dalam bentuk larangan, misalnya larangan merokok. Kenapa sih mesti tanda itu ada? Nah, kita bisa menafsirkan tanda itu berdasarkan argumen yang akan kita bangun. Argumennya apa? Kenapa misalnya dilarang merokok, dan larangan merokok ini ada di SPBU? Karena kalau Anda merokok di SPBU bisa saja itu terjadi kebakaran. Nah, seperti itulah tanda-tanda yang perlu kita amati dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama yang sering berkaitan dengan hal-hal kebahasaan. Bahwa apa saja yang terjadi dalam dunia ini itu penuh dengan tanda-tanda, penuh dengan simbol-simbol, sesuai hakikat manusia, bahwa manusia itu adalah makhluk yang simbolik. Dia akan sering berhubungan dengan tanda-tanda. Kata-kata Anda adalah tanda-tanda, dan tanda-tanda itu bisa Anda maknai. Nah, ilmu-ilmu ini banyak digunakan dalam teori-teori sastra,
melihat suatu tanda, kualitas suatu tanda yang dihadirkan oleh pengarang untuk mencari makna yang lebih hakiki. Bahkan alat ini sering juga dilakukan untuk menafsirkan realitas sosial yang ada di hadapan kita. Contohnya baju yang Anda sukai, sepatu yang Anda kenakan, itu bisa saja memunculkan berbagai interpretasi pemaknaan-pemaknaan tertentu. Anda menggunakan sepatu kantor, menggunakan sepatu sporty, Anda lebih suka menggunakan baju kaos, Anda suka menggunakan simbol-simbol tertentu. Nah, itu bisa saja menunjukkan makna yang akan dilekatkan pada diri Anda. Terima kasih. Mungkin ini sepintas pelajaran trikotomi tanda. Silahkan cari referensi di luar, masih banyak referensi tentang pers ini. Saya hanya menjelaskan secara singkat di sini untuk implementasi pemaknaan tandanya dalam kehidupan sehari-hari sebagai alat analisis. Mungkin akan kita bahas di video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.